Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita. Allah Bapa yang Maha Kudus,
adalah saat di mana kami semua mau duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Dan saat ini, kiranya kebenaran firman yang kami dengar, itulah yang terus mengisi bejana hati kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami semua boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, lalu kami hidup seturut dengan firman-Mu. Bapa, urapilah hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Bapa kehendaki. Firman yang benar-benar berasal dari hati dan pikiran Bapa. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Taruhlah hamba-Mu serendah-rendahnya ya Tuhan, supaya di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, Bapa saja yang dipermuliakan. Kami menantikan firman-Mu saat ini ya Bapa, dan biarlah setiap kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya tentu kita harus memiliki cara hidup atau sikap hidup yang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Orang yang mau menjaga hati, gerak pikiran, perkataan, perbuatan, tindakan, bahkan seluruh gerak kehidupannya terus dijaga supaya tetap berada dalam keadaan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ini adalah cara hidup atau sikap hidup yang benar. Cara hidup atau sikap hidup yang benar-benar meninggikan Tuhan, atau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dan yang utama di dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita terus menjaga irama hidup kita, atau dengan kata lain kita menjaga seluruh gerak kehidupan kita supaya tetap ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Hal itu juga merupakan wujud penghormatan kita kepada Allah yang Maha Tinggi. Sebab Allah itulah pokok penyembahan kita. Dan kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Kita harus tetap menjaga hati, gerak pikiran kita, seluruh aspek kehidupan kita, supaya terus ditemukan Tuhan ada di dalam kesucian kekudusannya. Dan ini merupakan ibadah kita yang sejati, saudaraku. Ya, ini merupakan ibadah kita yang sejati kepada Allah. Ibadah itu berarti segala bentuk gerak kehidupan kita atau perbuatan kita, apapun yang kita lakukan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah, yang tentu dilandasi dengan ketaatan kita di dalam mengerjakan perintah Allah. Dalam hal ini, kita akan berjuang untuk menjauhi segala sesuatu yang merupakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena pada dasarnya sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini milik Allah sepenuhnya. Kita tidak berhak atas kehidupan kita. Mengapa kita tidak berhak atas kehidupan kita? Kita harus menyadari bahwa nafas hidup yang ada pada kita saat ini adalah nafas hidup yang diberikan oleh Allah.
Dengan kata lain, kita hidup saat ini itu karena ada roh dari Allah yang ditempatkan di dalam diri kita, sehingga kita bisa hidup di hadapan Allah. Itulah yang menjadi landasan atau alasan bahwa sebenarnya kita tidak berhak atas hidup kita. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 36, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, ketika kita masih berada di dunia ini, berarti segenap kehidupan kita ini harus dipakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sampai kapan? Sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir, dan sampai kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Segenap hidup kita adalah milik Tuhan, dan kehidupan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan namanya. Jadi kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini, barulah kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan apapun yang kita lakukan semua itu hanya untuk hormat kemuliaan namanya. Itu yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya kalau kita membaca Roma 12 ayat 1, Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sepanjang umur hidup kita, saudaraku, segenap hidup kita harus dipersembahkan hanya untuk Allah. Kenapa? Karena memang kita berasal dari Allah. Jadi kita ini milik Allah. Kalau hidup kita milik Allah, berarti kita tidak boleh mempergunakan hidup kita ini hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Tidak boleh lagi. Apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus untuk menyenangkan dan menyukakan hati Allah Bapa di sorga. Jadi segenap hidup kita hanya untuk Allah saja dan bukan yang lain. Jadi bagi orang percaya yang sampai saat ini masih mau hidup suka-suka sendiri, mengikuti keinginan diri sendiri, mengikuti hawa nafsu diri sendiri, dan tidak pernah mau menyadari bahwa segenap hidupnya adalah milik Allah. Hal itu terjadi karena orang-orang seperti ini telah tertipu oleh kuasa kegelapan, sehingga mereka ingin menikmati hidupnya sendiri. Saudaraku, tanpa sadar orang-orang yang hidup seperti ini, mereka sebenarnya telah memisahkan diri mereka daripada Allah. Orang yang terpisah daripada Allah, itu artinya sudah tidak lagi menjadi bagian di dalam sekutu Allah. Orang percaya yang tidak lagi menjadi sekutu Allah berarti jelas sekali bahwa mereka adalah sekutu iblis, sekutu kuasa kegelapan, saudaraku. Tetapi kalau dikatakan seperti ini, ada begitu banyak orang percaya yang masih hidup mencintai dunia ini. Mereka tidak mau menerima kenyataan ini. Mereka tetap berpikir bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Mereka sekutu Allah. Padahal firman Tuhan sudah dengan jelas mengatakan bahwa orang yang hidup dalam percintaan dunia, orang yang mengikatkan dirinya dengan dunia ini atau bersahabat dengan dunia ini, berarti ia telah menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat kan mengatakan akan hal itu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara perhatikan itu. Nah, kalau menjadi musuh Allah, itu kan berarti sudah tidak berada lagi di pihak Allah, atau sudah tidak lagi menjadi sekutu Allah. Jadi mari kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dengan hati nurani kita yang jujur, ya. Supaya kita sadar, saudaraku, bahwa selama ini ternyata cara hidup kita belum benar-benar memuliakan Allah. Padahal hidup kita adalah
milik Allah. Memang ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak lagi segambar dengan Allah. Tetapi saat ini ketika kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka sebenarnya kita juga harus menyadari bahwa hidup kita telah sepenuhnya kembali menjadi milik Allah. Penebusan di dalam Kristus Yesus itu bertujuan supaya kita bisa direbut dari tangan kuasa kegelapan, lalu kita dikembalikan kepada Allah. Dan nantinya di dalam Kristus Yesus, selama kita masih hidup di dunia ini, kita terus dibentuk supaya kita bisa menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, yaitu menjadi pribadi yang sama seperti Kristus, dan pada akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup yang Bapa kehendaki, yaitu sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ini yang harus menjadi standar kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita masih hidup di dunia ini. Jadi kalau kita tidak bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Bapa di sorga kehendaki, maka hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Itu sederhana sekali, saudaraku. Hidup yang tidak berkenan kepada Allah, maka pada akhirnya di balik kematian nanti kita akan terbuang dari hadapan Allah. Karena Allah tidak pernah mengenal kita sebagai pribadi yang berkenan di hadapannya. Allah tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu mari kita sadar bahwa saat ini ketika kita masih ada, kita masih hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini, semuanya itu harus untuk hormat kemuliaan nama Allah Bapa di sorga, dan tidak ada yang lain, saudaraku. Itulah yang dimaksudkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Firman Tuhan katakan, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Ini panggilan kita sebagai orang percaya, bahwa kita hidup hanya untuk yang satu ini, hidup untuk kemuliaan Allah. Bercermin kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang Tuhan Yesus lakukan, semuanya itu untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga. Tidak untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak untuk kebanggaan dirinya sendiri, tidak untuk kesenangan dirinya sendiri, tidak untuk kenyamanan hidupnya sendiri, tidak. Bahkan di dalam penderitaan yang dia lalui sekalipun, semuanya itu hanya memiliki tujuan supaya lewat semua penderitaan yang dia alami, yang dia lalui, sampai ia harus rela mati di atas kayu salib. Semuanya itu demi menyukakan dan menyenangkan serta memuliakan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, ketaatan Tuhan Yesus ini tanpa batas. Sekalipun ada di dalam penderitaan, dia mau melakukan semua itu asal Bapa di sorga dipermuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua gaya hidup Tuhan Yesus, perjalanan hidup Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu telah menunjukkan kepada kita bahwa itulah ibadah yang sejati yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Ingat, tadi saya sudah katakan bahwa ibadah itu adalah semua perbuatan, apapun yang kita lakukan, itu harus demi untuk menyatakan bakti kita kepada Allah, hormat kita kepada Allah. Dan tentu semua itu disadari dengan ketaatan di dalam mengerjakan perintah Allah, dan menjauhkan diri dari semua hal yang dilarang oleh Allah. Ini penghormatan yang sejati kepada Allah. Ini ibadah yang sejati kepada Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita melihat kepada keadaan diri kita, dan ternyata saat ini kita masih mau hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, artinya kita hanya hidup di dalam pemerintahan diri kita sendiri, kita tidak mau hidup dalam pemerintahan Allah, maka apapun yang kita lakukan, itu menjadi hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah,
Bagaimana mungkin setelah berada di balik kematian kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah? Itu kan tidak mungkin, saudaraku. Jadi mari kita sadar, dan saya tidak akan pernah berhenti berkata kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, kepada kita semuanya, mari di dalam kehidupan kita setiap hari kita menggelar perkara hidup kita. Kita memeriksa hati nurani kita, gerak pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita. Apakah yang kita lakukan itu semuanya sesuai dengan kehendak Allah Bapa atau tidak? Supaya kalau kita temukan ternyata keadaan hidup kita belum seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, atau dengan kata lain hidup kita belum menjadi ibadah yang sejati kepada Allah Bapa di sorga. Ayo mari kita berubah, saudaraku, sebelum terlambat. Mari kita sadar, ya. Mari kita berubah. Mari kita mengambil keputusan untuk meninggalkan semua cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu kita mulai berbenah diri, kita mulai berubah. Kita harus melepaskan semua kehidupan yang lama, kita tinggalkan, kita tanggalkan itu. Sekalipun dalam kehidupan yang lama itu ada berbagai hal yang kita rasakan itu membahagiakan diri kita, itu menyukakan, itu menyenangkan kita. Tetapi kalau semua itu adalah perkara-perkara dunia, yang membahagiakan itu karena perkara-perkara dunia, yang menyenangkan kita itu hanya karena perkara-perkara dunia, ya, yang membuat kita merasa nyaman itu hanya karena perkara-perkara dunia, maka kita harus melepaskan semuanya itu. Sebab jika tidak, maka kita tidak bisa memperoleh Kristus. Kita tidak memperoleh Kristus berarti Kristus juga tidak memiliki hidup kita, saudaraku. Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lalu ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara perhatikan itu. Jadi jangan lagi terikat dengan kehidupan dunia ini. Tinggalkan semua itu. Mari arahkan hidup kita hanya untuk hormat kemuliaan nama Bapa di sorga. Itu merupakan ibadah kita yang sejati. Karena apa? Karena bukan dunia ini yang kita kejar. Kalau kita menyadari bahwa kita ada di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yang kita kejar itu adalah mahkota kehidupan. Yang kita kejar itu adalah kita harus merebut hidup yang kekal. Itulah kenapa kalau kita melihat lagi Filipi pasal yang ketiga ini, lalu kita baca dari ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang dimaksudkan dengan aku melupakan apa yang telah di belakangku, saudara, hal ini menunjuk kepada kehidupan yang lama. Kita harus berani melepaskan kehidupan kita yang lama, karena sekarang kita ada di dalam hidup yang baru, hidup di dalam Kristus, ya. Kita sedang berada di dalam perlombaan yang diwajibkan. Kita harus berlari terus supaya kita mencapai garis finish. Ayat 14 dari Filipi pasal yang ketiga ini dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam Kristus kita kembali dipanggil oleh Allah Bapa di sorga, supaya kita bisa dibaharui, lalu kehidupan kita terus-menerus bisa berubah setiap hari menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Nah, pribadi yang Bapa kehendaki inilah pribadi Kristus. Ini adalah standar pribadi anak-anak Allah di dalam kerajaan sorga. Karena kalau kita tidak memiliki standar kehidupan yang sama seperti Kristus, Bapa tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Jadi kalau dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, kenapa dikatakan dan berlari-lari? Ingat baik saudaraku, hidup kita di dunia ini sangat singkat. Jadi kita harus berlari untuk mencapai tujuan iman kita,
yaitu keselamatan jiwa di dalam Kristus Yesus, saudaraku. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi seharusnya ketika kita berada di dalam Kristus Yesus, kita harus melihat bahwa dunia dengan segala kesenangannya sudah tidak lagi menarik bagi kita. Karena ternyata dunia dengan segala kesenangannya itu tidak memiliki nilai hidup yang kekal. Semuanya akan hangus di dalam nyala api. Tetapi orang yang setia di dalam Kristus, orang yang mau menyerahkan segenap hidupnya kembali menjadi milik Allah Bapa di sorga, maka orang inilah adalah orang yang paling berbahagia. Jadi sekarang kita mau memilih yang mana? Apakah kita mau menjadi orang yang paling berbahagia atau orang yang akan binasa di dalam kekekalan? Pilihan ada di tangan saudara. Tetapi ketika kita menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah Bapa di sorga, lalu hidup kita hanya untuk memuliakan Dia, maka ketika kita berada di balik kematian, Bapa mengenal kita sebagai anak-anaknya. Inilah kebahagiaan hidup yang tak terkatakan, yang tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, bahkan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.